Perkenalkan, nama saya Rismawati, NIM 18117013, Program Studi Biologi Jurusan Sains, Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait review jurnal pada mata kuliah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan dengan judul Respon Morfologi Tanaman, Jagung, Zimais, Varietas Bisma, dan Srikandi Kuning pada kondisi cekaman salinitas tinggi. Pada slide kedua, terdapat beberapa outline yang akan dijelaskan meliputi 1. Pendahuluan, 2. Karakteristik cekaman salinitas, 3. Teknik penelitian, 4. Parameter pengamatan, yakni pembahasan. Pendahuluan, pada jurnal tersebut, tanaman yang digunakan ialah jagung. Jagung merupakan salah satu bahan pangan pokok, potensial, dan menjadi salah satu komoditas penting dalam agribisnis. Pada lahan salin, konsentrasi garam-garam terlarut akan terakumulasi secara berlebihan dalam tanaman sehingga menyebabkan cekaman salinitas pada tanaman tersebut. Yang kedua, tanaman jagung termasuk tanaman yang cukup sensitif terhadap cekaman salinitas. Varietas jagung yang digunakan adalah varietas Bisma dan Srikandi Kuning. Yang keempat, keunggulan varietas Bisma memiliki potensi hasil 7,0 sampai 7,5 tahun per hektar, pipilan kering, serta tahanan terhadap penyakit karat dan bercak daun. Sedangkan keunggulan varietas Srikandi Kuning, tanaman tahan penyakit hawar daun Harpopora maidis dan karat daun Puccinia sp. Sedikit rentan hama penggerek batang Ostrinia furnicalis dan sesuai untuk ditanam di dataran rendah. Selanjutnya, karakteristik cekaman salinitas. Cekaman salinitas dapat mempengaruhi aspek pertumbuhan dan fisiologis tanaman serta aktivitas biokimia seperti fotosintesis dan komponen klorofil. Salinitas tersebut merupakan salah satu faktor pembatas yang menyebabkan menurunnya produktivitas tanaman serta pada tingkat konsentrasi tertentu dapat mengakibatkan kematian. Pada gambar di bawah ini terdapat kategori salinitas. Yang pertama, daya hantar listriknya atau electrical conductivity kurang dari 4 ds per m merupakan kategori salinitas rendah yang menyebabkan tanaman peka terganggu. Yang kedua, daya hantar listriknya 4-8 merupakan kategori salinitas sedang sehingga menyebabkan kebanyakan tanaman terganggu. Yang ketiga, daya hantar listriknya lebih dari 8 merupakan kategori salinitas tinggi yang menyebabkan tanaman toleran belum tentu terganggu. Selanjutnya, dalam jurnal terdapat teknik penelitian yang diantaranya beberapa yang akan dibahas pada slide mengenai morfologi tanaman terhadap cekaman salinitas. Yang pertama, pemecahan dormansi benih, penanaman benih jagung, pengamatan tinggi tanaman, pengamatan luas daun, selanjutnya pengamatan panjang akar, pengamatan berat kering, pengamatan berat basah, rancangan penelitian, selanjutnya hasil yang didapatkan pada perlakuan tanaman jagung, yaitu parameter pengamatan hasil respon tanaman terhadap cekaman salinitas secara morfologi. Yang pertama, pertambahan tinggi tanaman pada varietas Srikandi Kuning dengan konsentrasi 0 ppm, 5000 ppm, 10000 ppm. Terdapat pertambahan tinggi tanaman dengan konsentrasi 0 ppm. Sedangkan varietas Bisma pada konsentrasi 0, 5000, 10000 ppm dapat ditunjukkan bahwa pertambahan tinggi tanaman terdapat pada konsentrasi 0 ppm. Tanaman jagung varietas Srikandi Kuning dan Bisma memiliki pertambahan tinggi tanaman tertinggi pada konsentrasi 0 ppm. Meningkatnya konsentrasi salinitas menyebabkan menurunnya tinggi tanaman. Penurunan tinggi tanaman dapat disebabkan karena terbatasnya persediaan air dan bahan organik dalam jaringan karena pengaruh salinitas. Penurunan jumlah air menyebabkan sel kehilangan turbor sehingga terdapat kecenderungan bagi plasmalema untuk melepas dari dinding sel sehingga plasmolisis. Yang kedua, luas daun. Luas daun tanaman jagung semakin menurun dengan semakin meningkatnya konsentrasi NaCl yang diberikan. Dan pada konsentrasi 0 ppm dengan varietas Srikandi Kuning maupun Bisma menunjukkan pertambahan luas daun yang cukup tinggi. Laju pertumbuhan daun dan luas daun berbanding terbalik dengan kenaikan salinitas. Luas daun berperan sangat penting dalam proses fotosintesis. Semakin besar suatu luas daun, maka semakin besar cahaya yang diserap oleh daun dalam proses fotosintesis.
Penurunan luas daun disebabkan oleh adanya pengaruh salinitas terhadap osmotik yang menyebabkan tanaman sulit menyerap air serta mempengaruhi ion Na dan Cl sehingga pembelahan dan pembesaran sel terhambat. Yang ketiga, pertambahan panjang akar. Salinitas dalam konsentrasi yang tinggi menyebabkan penghambatan panjang akar karena tanah yang mengandung ion Na+ dan Cl- tinggi akan meracuni tanaman dan meningkatkan pH tanah sehingga mengakibatkan berkurangnya ketersediaan unsur-unsur hara mikro yang penting bagi suatu tanaman. Yang keempat, pertambahan berat basah. Varietas Srikandi kuning dan Bisma dengan konsentrasi NaCl 0 ppm menghasilkan pertambahan berat basah tinggi sedangkan akan menurun pada konsentrasi 10.000 ppm dengan varietas Srikandi kuning dan Bisma. Penurunan berat basah disebabkan oleh jumlah air yang masuk ke dalam akar tanaman berkurang karena semakin tinggi konsentrasi garam pada tanah tersebut. Garam juga mengakibatkan peningkatan transpirasi pada tanaman. Peningkatan laju transpirasi akan menurunkan jumlah air pada tanaman tersebut, sehingga tanaman menjadi layu. Hal ini menyebabkan berat basah menurun. Yang kelima, pertambahan berat kering. Respon tanaman terhadap perlakuan salinitas menunjukkan bahwa berat kering menurun dengan meningkatnya tinggi salinitas yaitu 10.000 ppm. Pemberian konsentrasi garam atau salinitas menyebabkan jumlah air dalam tanaman berkurang, sehingga turgor sel-sel penutup stomata akan turun. Penurunan turgor stomata mengakibatkan proses fotosintesis terhambat sehingga jumlah asimilat yang dihasilkan oleh tanaman semakin berkurang. Proses respirasi meningkat sehingga berat kering tanaman menjadi turun. Salinitas yang tinggi akan menyebabkan proses respirasi dan fotosintesis menjadi tidak seimbang. Jika proses respirasi lebih besar daripada fotosintesis, maka berat kering tanaman semakin berkurang. Selanjutnya, gambar hasil parameter pengamatan secara morfologi. Varietas Bisma berpengaruh terhadap NaCl 5.000 ppm dan 10.000 ppm, menyebabkan terjadinya akumulasi ABA yang berperan dalam persinyalan pertahanan pada penurunan tekanan turgor. Asam absisat memicu pertukaran ion Ca2+ sehingga pengeluaran anion dan ion K+. Asam absisat dapat menyebabkan penurunan tekanan turgor pada sel penjaga sehingga menyebabkan penutupan pada stomata. Perlakuan NaCl akan menginduksi akumulasi hormon asam salisilat dan asam jasmonat. Pada gambar dapat terlihat bahwa morfologi tanaman jagung varietas Bisma menunjukkan warna kuning kecoklatan hingga coklat muda dengan tekstur remah hingga intermediate. Selanjutnya, hasil gambar parameter pengamatan morfologi Srikandi kuning dengan beberapa konsentrasi NaCl yang diberikan menunjukkan bahwa warna putih kekuningan hingga putih kecoklatan dengan tekstur remah hingga kompak. Varietas Srikandi kuning berpengaruh terhadap NaCl 5.000 ppm dan 10.000 ppm. Menyebabkan terjadinya akumulasi asam absisat yang berperan dalam persinyalan pertahanan pada penurunan tekanan turgor. Asam absisat memicu pertukaran ion Ca2+, serta pengeluaran anion dan ion K+. Asam absisat dapat menyebabkan penurunan tekanan turgor pada sel penjaga, sehingga menyebabkan penutupan stomata. Perlakuan NaCl akan menginduksi akumulasi hormon asam salisilat dan asam jasmonat. Pada kedua gambar yang ditunjukkan, morfologi antar varietas Srikandi kuning dan Bisma tidak jauh dalam perbedaan yang ditunjukkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, poin 1, konsentrasi NaCl berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan jagung varietas Bisma dan Srikandi kuning, di mana salinitas merupakan salah satu faktor pembatas yang menyebabkan menurunnya produktivitas tanaman dengan konsentrasi NaCl yang tinggi pada suatu tanaman. Tingkat ketahanan morfologi pada jagung varietas Srikandi kuning dan Bisma terhadap tingginya konsentrasi NaCl berbeda. Varietas Srikandi kuning menunjukkan lebih toleran dibandingkan varietas Bisma. Hasil cekaman NaCl terendah terjadi pada konsentrasi 10.000 ppm dengan parameter pengamatan yaitu tinggi tanaman, luas daun, berat basah, berat kering maupun panjang akar. Cekaman salinitas dapat mempengaruhi aspek pertumbuhan dan fisiologi tanaman serta aktivitas biokimia seperti fotosintesis dan komponen klorofil, sehingga tumbuhan dapat menurun pada berat yang akan dihasilkan suatu tanaman. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.